Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rizal dari kelompok KKN Tematik 143. Kebetulan saya kuliah di Fakultas Hukum Unsyiah, teman-teman. Nah, kali ini kita bakal membahas apa sih? Nah, kali ini kita bakal membahas tentang hoax-hoax yang berkembang di era pandemi corona tentunya. Sesuai dengan timeline kita atau judul kita ya. Hoax, Corona, dan Hukum. Nah, kita membahas lebih jauh tentang berita hoax ini, ada baiknya kita mengetahui dulu hoax itu apa sih. Kalau kita baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax itu diartikan adalah berita bohong, teman-teman. Lalu apakah hoax ini merupakan satu tindak pidana? Tentu saja iya. Nah, walaupun istilah hoax sendiri itu tidak dikenal sebenarnya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, teman-teman. Nah, namun ada beberapa pengaturan yang mengatur tentang penyebaran berita bohong ini. Berikut penjelasannya. Paling umum sekali kita mengenal ada di pasal 28 ayat 1. Namun dalam pasal tersebut itu berfokus pada berita bohong yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik. Lalu bagaimana dengan kabar bohong yang menyebabkan kerugian tidak dalam transaksi elektronik, termasuk pidana juga? Tentu saja iya, teman-teman. Nah, diatur dalam pasal yang lainnya tentunya. Di dalam Undang-Undang ITE teman-teman bisa lihat pada pasal 28 ayat 2 contohnya. Itu tentang berita bohong yang menimbulkan rasa kebencian atau sara. Nah, lalu pada pasal 27 ayat 1 itu tentang berita bohong berkaitan dengan hal-hal kesusilaan, teman-teman. Misalnya penyebaran video apa gitu kan. Kita sudah melihat peraturan-peraturan yang ada. Lalu berita-berita bohong apa saja yang tersebar di masa pandemi COVID-19? Mari kita saksikan. Ini dia. Berita pertama itu muncul di dunia internasional, teman-teman, yaitu berita tentang Bill Gates menyuntik dana kepada WHO untuk menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi, gitu dia. Sehari sebelum COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi. Itu merupakan pengaruh dari Bill Gates, kata para penyebar hoaxnya. Padahal faktanya, teman-teman, Bill Gates sendiri menyuntik dananya itu kepada WHO itu pada bulan yang pertama adalah pada bulan Februari tahun 2020. Lalu yang kedua itu pada bulan April ketika Presiden Amerika menghentikan pendanaannya kepada WHO terkait COVID-19 ini. Jadi secara teori pun COVID-19 itu sudah memenuhi kriteria sebagai pandemi karena dampaknya sudah sangat besar, teman-teman. Jadi berita yang kedua, berita hoax yang kedua, kita membahas tentang yang lagi viral kemarin-kemarin itu di Facebook, di laman Facebook. Ada wanita hamil yang ditolak untuk masuk ke rumah sakit karena belum menjalani tes COVID-19. Lalu sampai-sampai anak atau bayinya itu meninggal dunia katanya. Nah, telah dikonfirmasi melalui berita di Liputan 6 oleh Humas dari ID Makassar, hal tersebut tidaklah benar, teman-teman, tidaklah benar. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek lagi di lamannya Kemenkominfo. Di sana dibahas lebih dalam tentang berita-berita hoaxnya. Nah, mungkin itu beberapa contoh yang bisa kita angkat ya. Nah, maka kita sebagai seorang mahasiswa ya, itu harusnya lebih jeli lagi melihat bahwa atau membedakan mana yang hoax, mana yang enggak gitu dia. Jangan mudah terpancing karena idealisme dan lain-lainnya. Nah, hal tersebut sangat berbahaya karena berita-berita seperti ini tentunya diancam dengan pidana, teman-teman. Teman-teman bisa diancam dengan pidana yang ada di Undang-Undang ITE dan lain-lainnya. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang berita-berita hoax ini, teman-teman bisa lihat juga di lamannya Kemenkominfo tentunya. Di sini ada banyak sekali berita-berita hoax yang sudah dicek dan dikaji oleh pihak-pihak Kemenkominfo dan dinyatakan adalah disinformasi atau hoax, itu ada di lamannya. Jadi teman-teman bisa cek langsung nanti. Tanpa memperpanjang video lagi, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.